Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwana dengan NIM PO 72201191591. Saya dari kelas 2B jurusan D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap persalinan normal pada mata kuliah maternitas dengan dosen pembimbing Ibu Vidya Amini, SST MKes. Mari kita simak video berikut ini. Tahap persalinan normal. Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, serta berlangsung dengan bantuan atau tanpa bantuan, yang disebut dengan kekuatan ibu sendiri. Proses persalinan tidak terjadi begitu saja. Ada 4 tahapan yang harus dilalui ibu hamil sampai akhirnya jalan lahir terbuka dan persalinan berlangsung dengan sempurna. Berikut ini adalah tahapan persalinan normal. Yang pertama itu kala 1, pembukaan. Yang kedua, kala 2, pengeluaran janin. Yang ketiga, kala 3, pengeluaran uri. Dan yang keempat, kala 4, pengawasan. Yang pertama yaitu kala 1, pembukaan. Pada kala 1, partus mulai ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah atau disebut bloody show, karena serviks mulai membuka, dilatasi dan mendatar atau disebut effacement. Darah berasal dari pecahnya kapiler sekitar kanalis cervicalis karena pergeseran ketika serviks mendatar dan terbuka. Terdapat 2 fase pada kala 1, yaitu 1. Fase laten, yaitu fase di mana pembukaan serviks berlangsung lambat sampai pembukaan 3 cm berlangsung dalam 7-8 jam. Yang kedua yaitu fase aktif. Fase aktif berlangsung selama 6 jam dibagi atas 3 subfase, yaitu 1. Fase akselerasi, berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm. Yang kedua, fase dilatasi, maksimal selama 2 jam, dan pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 jam. Yang ketiga, fase deselerasi, berlangsung lambat dalam waktu 2 jam, pembukaan menjadi 10 cm. Yang kedua, kala 2, pengeluaran janin. Pada fase ini, janin mulai keluar dari dalam kandungan yang membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Fase dimulai saat serviks sudah membuka selebar 10 cm hingga bayi lahir lengkap. Pada kala 2, ketuban sudah pecah atau baru pecah spontan, dengan kontraksi yang lebih sering terjadi yaitu 3-4 kali tiap 10 menit. Refleks mengejan juga terjadi akibat rangsangan dari bagian terbawah janin yang menekan anus dan rektum. Tambahan tenaga mengejan dan kontraksi otot-otot di dinding abdomen serta diafragma membantu ibu mengeluarkan bayi dari dalam rahim. Yang ketiga yaitu kala 3, pengeluaran uri. Tahap ini disebut juga kala uri, yaitu saat plasenta ikut keluar dari dalam rahim. Fase ini dimulai saat bayi lahir lengkap dan diakhiri keluarnya plasenta. Pada tahap ini, biasanya kontraksi bertambah kuat, namun frekuensi dan aktivitas rahim terus menurun. Plasenta bisa lepas spontan atau tetap menempel dan membutuhkan bantuan tambahan. Yang terakhir yaitu kala 4, pengawasan. Tahap ini merupakan masa 1 jam usai persalinan yang bertujuan untuk mengobservasi persalinan. Pada tahap ini, plasenta telah berhasil dikeluarkan dan tidak boleh ada pendarahan dari vagina atau organ. Luka-luka pada tubuh ibu harus dirawat dengan baik dan tidak boleh ada gumpalan darah. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-temannya ya. Terima kasih.